Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 mata kuliah penalaran reflektif dalam materi logika berpikir kritis akan membawakan analisis reflektif dengan topik berjudul Opening Ceremony Piala Dunia 2026 yang dipublikasikan oleh bola.com pada 5 Juli 2026. Berita dari bola.com ini menjelaskan bahwa Piala Dunia 2006 akan mulai dengan konsep pembukaan yang berbeda dari edisi sebelumnya. Untuk pertama kalinya, seremoni pembukaan tidak hanya bergelar satu kali, melainkan akan dilakukan di 3 negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Seremoni pertama akan berlangsung di Stadion Azteca dan Mexico City pada 11 Juni 2026, sebelum pertandingan dibuka antara Meksiko dan Afrika Selatan. Konsep acara di Meksiko terinspirasi dari seni tradisional Papel Picado, yaitu kerajinan kertas bermotif yang sering digunakan dalam perayaan budaya Meksiko. Dan juga beberapa artis yang disebutkan dalam berita antara lain seperti Mana, Alejandro Fernandez, J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lina Downs, Los Angeles Azules, dan Tyla. Konsep pada Kanada digambarkan sebagai mozaik yang melambangkan keberagaman masyarakat, budaya, dan komunitas. Selain itu, Amerika Serikat akan menutup rangkaian seremoni di SoFi Stadium di Los Angeles dengan penampilan beberapa artis internasional seperti Katy Perry, Usher, Lisa, Anita, Rema, dan Tyla. Berita ini menampilkan Piala Dunia 2006 bukan hanya sebagai ajang olahraga, tapi juga sebagai perayaan global yang memadukan sepak bola, musik, budaya, dan identitas negara tuan rumah. Baik, dalam membaca berita ini, kita perlu menggunakan pendekatan berpikir kritis. Artinya, pembaca tidak cukup hanya menerima informasi yang disampaikan, tetapi juga perlu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi isi berita. Pertama, dari tahap identifikasi. Berita ini memuat informasi faktual. Contohnya adalah nama negara tuan rumah, lokasi seremoni, jadwal acara, dan daftar artis yang disebutkan. Informasi seperti ini dapat diperiksa kembali melalui sumber resmi penyelenggara atau media lain. Kedua, berita ini juga memuat informasi yang masih berupa rencana. Misalnya, konsep seremoni, susunan acara, dan harapan bahwa seremoni tersebut akan menjadi simbol persatuan global. Karena sifatnya masih rencana, pembaca perlu memahami bahwa detail acara masih mungkin berubah. Ketiga, terdapat bagian yang sifatnya interpretatif. Misalnya, ketika berita menyebutkan bahwa seremoni ini akan menampilkan identitas budaya masing-masing negara dan menjadi simbol persatuan turnamen. Pernyataan tersebut memang dapat diterima, tetapi tetap perlu pembaca sebagai penilai atau sudut pandang, bukan fakta mutlak. Dalam berita ini terdapat beberapa jenis klaim yang dapat dianalisis, yaitu klaim faktual, klaim nilai, dan klaim sebab akibat. Pertama, klaim faktual adalah klaim yang dapat dibuktikan benar atau salah. Contohnya adalah pernyataan bahwa seremoni pembukaan Piala Dunia 2026 akan digelar di 3 negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Klaim ini bersifat faktual karena memiliki informasi konkret yang dapat diverifikasi melalui data atau sumber resmi. Contoh klaim faktual lainnya adalah pernyataan bahwa seremoni di Meksiko dijadwalkan berlangsung di Stadion Azteca pada 11 Juni 2020. Sedangkan seremoni Kanada berlangsung di Stadion BMO Toronto dan seremoni Amerika Serikat berlangsung di Stadion Los Angeles. Kedua, klaim nilai. Klaim nilai adalah klaim yang berisi penilaian. Contohnya adalah pernyataan bahwa konsep seremoni tersebut menjadi simbol persatuan global. Pernyataan ini mengandung nilai karena istilah persatuan global merupakan bentuk penilaian terhadap makna acara, bukan sesuatu yang dapat diukur secara mutlak. Ketiga, klaim sebab akibat. Klaim sebab akibat adalah klaim yang menghubungkan satu hal sebagai penyebab dan hal lainnya sebagai akibat. Contohnya, karena Piala Dunia 2026 diselenggarakan oleh 3 negara, maka seremoni pembukaannya dibuat dalam 3 rangkaian acara yang berbeda. Di sini terlihat hubungan antara jumlah negara tuan rumah dengan format seremoni yang lebih luas. Setelah kita memahami jenis klaim dalam berita, kita bisa mulai menyusun argumen dan counter argumen terhadap konsep opening seremoni Piala Dunia 2026.
Untuk argumen pendukungnya, yang pertama, konsep seremoni 3 negara bisa dianggap positif karena mencerminkan keberagaman budaya tuan rumah. Piala Dunia diselenggarakan di Meksiko, Kanada, dan Amerika, sehingga wajar bila masing-masing negara diberi ruang untuk memberikan identitas budayanya ke dunia. Yang kedua, konsep ini memperkuat pesan persatuan global. Piala Dunia adalah ajang olahraga internasional yang mempertemukan banyak negara. Dengan memadukan sepak bola, musik, budaya, seremoni pembukaan dapat menjadi simbol bahwa olahraga mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Yang ketiga, format pembukaan yang lebih besar juga sejalan dengan Piala Dunia tahun ini. Dalam berita disebutkan bahwa turnamen ini pertama kali diikuti 48 tim dan mempertandingkan 104 laga. Karena skalanya besar, maka konsep pembukaannya juga harus lebih luas dan berbeda dari sebelumnya. Namun dari sisi kontraargumen, konsep ini juga punya catatan kritis untuk dievaluasi. Yang pertama, seremoni beresiko terlalu berorientasi pada hiburan komersial ketimbang olahraga sepak bola itu sendiri. Daftar artis internasional yang sangat banyak itu memberi perhatian banyak di mata publik, tapi fokus masyarakat jadi lebih ke bidang entertainment daripada olahraga sepak bola itu sendiri. Yang kedua, konsepnya terlalu besar dan dapat mengurangi perhatian terhadap esensi utama Piala Dunia. Jadi acara pembukaan terlalu menonjolkan musik dan selebritas. Nilai olahraganya bisa tersingkir. Yang ketiga, seremoni di 3 negara berpotensi menimbulkan pandangan teknis, perbedaan lokasi, waktu, budaya, pengisi acara membutuhkan koordinasi yang sangat matang. Jika tidak dikelola dengan baik, acara dapat terpisah-pisah dan kurang menyatu. Jadi dari berita ini kita bisa lihat beberapa contoh penalaran deduktif. Deduktif itu cara berpikir dari hal umum ke hal yang lebih spesifik. Contohnya yang pertama, silogisme. Kita tahu ajang internasional yang diadakan beberapa negara biasanya punya keberagaman budaya. Nah, Piala Dunia 2026 ini tuan rumahnya 3 negara. Jadi otomatis acara ini pasti punya unsur keberagaman budaya. Yang kedua adalah modus ponens. Kalau pembukaan dilakukan di 3 negara, maka identitas budaya yang ditampilkan pasti lebih dari satu. Dan benar, seremoni pembukanya memang di 3 negara. Maka kesimpulannya, budaya yang tampil pasti banyak dan beragam. Yang ketiga adalah modul tolerance. Kalau seremoni cuma memanggil satu negara, berarti budayanya cuma dari satu tempat. Tapi kenyataannya seremoni Piala Dunia 2026 tidak hanya mewakili satu negara. Maka budaya yang ditampilkan juga tidak hanya dari satu negara. Yang keempat, silogisme hipotesis. Kalau Piala Dunia tuan rumahnya 3 negara, maka konsep acara harus menyesuaikan identitas masing-masing. Dan kalau konsep ini sudah menyesuaikan identitas masing-masing, maka akan muncul keberagaman budaya. Jadi kalau tuan rumahnya 3 negara, pasti muncul keberagaman budaya. Yang kelima adalah silogisme disjuntif. Seremoni pembukaan bisa kita lihat sebagai acara olahraga saja, atau sebagai acara olahraga sekaligus budaya. Dari berita ini jelas tidak hanya menampilkan olahraga, tapi juga budaya. Maka seremoni ini bisa kita pahami sebagai acara olahraga sekaligus budaya. Jadi dari sini kita bisa lihat, berita ini nggak cuma kasih informasi, tapi juga bisa kita analisis secara logis dan terstruktur. Selanjutnya pada bagian argumen induktif sendiri adalah penalaran yang berangkat dari fakta-fakta khusus lalu menghasilkan kesimpulan umum. Pertama, berita menyebutkan adanya keterlibatan artis dari berbagai negara dalam seremonial Piala Dunia 2026. Yang kedua, setiap negara tuan rumah menampilkan konsep budaya khas mereka. Dari kedua fakta tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Piala Dunia 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menyampaikan pesan persatuan dan keberagaman budaya secara global. Jadi pola berpikir yang digunakan adalah induktif, yaitu dari hal-hal khusus menuju kesimpulan yang lebih umum. Ya, analisis kesesatan berpikir. Dalam membaca berita ini, pembaca juga perlu waspada terhadap kemungkinan kesesatan berpikir. Salah satu kesesatan berpikir yang mungkin muncul itu adalah pertama, argumentum ad populum, yaitu menganggap sesuatu pasti benar atau pasti baik hanya karena populer atau disukai banyak orang. Kemudian untuk contohnya itu adalah pembaca bisa saja menyimpulkan bahwa opening seremoni Piala Dunia 2026 pasti berkualitas hanya karena menghadirkan banyak artis terkenal. Padahal popularitas artis tidak otomatis menjamin kualitas keseluruhan sebuah acara. Baik,
Untuk bagian kesimpulan, jadi berdasarkan hasil analisis kelompok kami, berita dari bola.com ini tentang opening seremoni Piala Dunia 2026 tidak cukup hanya dibaca sebagai berita hiburan. Berita ini memang membahas jadwal, lokasi, konsep budaya, dan daftar artis, tetapi di dalamnya juga terdapat berbagai hal yang dapat dianalisis secara kritis. Nah, dari sisi klaim, berita ini juga memuat klaim faktual, klaim nilai, dan klaim sebab akibat. Klaim faktual ini terlihat dari informasi mengenai lokasi dan jadwal seremoni. Klaim nilai ini terlihat dari penilaian bahwa acara ini tuh mencerminkan persatuan global. Sementara klaim sebab akibat terlihat dari hubungan antara tiga negara, tuan rumah, dan format seremoni yang dibuat dalam beberapa rangkaian. Dari sisi argumen, konsep seremoni ini juga dapat didukung karena menampilkan keberagaman budaya dan memperkuat pesan persatuan global. Namun konsep ini juga dapat dikritik karena beresiko terlalu menonjolkan hiburan komersial dan mengurangi fokus pada sepak bola. Nah, dari sisi penalaran, berita ini juga dapat dianalisis menggunakan pola deduktif dan induktif. Pola deduktif ini membantu kita menarik kesimpulan dari premis yang jelas, sedangkan pola induktif ini membantu kita menyusun kesimpulan umum dari beberapa fakta khusus. Untuk sebagai refleksi, proyek ini mengajarkan kami bahwa membaca berita tidak boleh dilakukan secara pasif. Pembaca perlu membedakan fakta, opini, interpretasi, dan kemungkinan kesesatan berpikir. Dengan berpikir kritis, kita dapat memahami berita secara lebih mendalam dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang hanya terlihat menarik di permukaan. Proyek ini membantu kami memahami pentingnya kemampuan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menerima informasi dari media. Kami belajar untuk tidak langsung percaya, tapi memeriksa, membandingkan, dan menilai informasi berdasarkan alasan yang logis. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih.